Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Ya. Silakan duduk semuanya. Selamat hari Minggu, apa kabar? Nggak ada salahnya kasih salam kiri kanan, bilang selamat hari Minggu. Ya. Oke. Bulan ini kita masuk dalam building God's Kingdom Habits. Jadi kita mau membangun kebiasaan yang sesuai dengan kerajaan Allah. Katakan kebiasaan. Ya, kita mau membangun kebiasaan yang memuliakan Tuhan dan juga memberkati dunia. Itu yang kita mau. Gaya hidup kita harusnya seperti itu. Amin. Nah, minggu ini kita bahasnya gini, solution oriented lifestyle. Gimana kita punya gaya hidup yang selalu mencari jalan keluar, memberikan solusi. Ya kan? Karena dalam hidup ini selalu ada masalah, dalam hidup ini selalu ada kendala. Entah dalam diri kita atau dalam diri orang lain, dalam diri rekan kerja kita, dalam diri perusahaan kita, dalam diri gereja kita, dalam diri kota kita, dalam diri masyarakat, semua ada masalah. Nah, penting untuk kita jadi pribadi yang selalu solution oriented, selalu mencari masalah, mencari jalan keluar buat masalah kita. Amin. Ya kan? Wah, terima kasih. Nah, bahasa Indonesianya apa sih? Orang yang selalu cari gimana caranya. Nah, itu dia. Kalau ada apa-apa yang dia pikir gimana caranya ya? Gimana caranya? Katakan sama-sama bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Jadi jangan menyerah kalau ada masalah, jangan menyerah kalau ada tantangan, tapi selalu tanya gini, bagaimana caranya ya Tuhan? Karena Tuhan pasti sudah memberi kekuatan buat kita. Tuhan sebetulnya pasti memberikan jalan keluar buat kita. Cuma kita kadang-kadang nggak peduli. Kadang-kadang kita putus asa, kadang-kadang kita menyerah tengah jalan, kadang-kadang kita merasa Tuhan tidak ada. Tuhan ada, tapi gini, kita yang punya mental yang harus selalu nanya, bagaimana caranya Tuhan? Sebagai gereja, sebagai anak Tuhan, kita perlu belajar begitu. Nah, dalam hidup ini, masalah manusia itu ada ini dia. Kita punya ketakutan terbesar, punya masalah sehari-hari juga. Ketakutan terbesar kita apa? Coba saudara boleh jawab, ya kan? Ketakutan terbesar, wah, ada yang takut mati, ya kan? Apa? Takut miskin. Takut apa lagi? Ya, kita punya ketakutan terbesar, tapi selain ketakutan terbesar juga ada masalah sehari-hari. Ya kan? Yang misalnya mobil mogok hari inilah, rumah bocor lah, kontrakan habis lah, apa? Itu masalah sehari-hari. Ada semuanya. Nah, kalau sudah lihat, Tuhan sudah memberi jawaban buat semuanya. Jadi jawaban itu sebetulnya sudah Tuhan berikan. Bukan akan, tapi sudah. Katakan sama-sama sudah. Ya kan? Makanya begini, Tuhan mengasihi saudara dan saya dengan mendatangkan, bahkan menjadi solusi. Dia mendatangkan solusi, bahkan menjadi solusi buat masalah utama kita. Sebetulnya kalau kita mau renung-renungkan, kalau betul-betul kita mau merenung sama Tuhan ini gini, kita nggak perlu takut lagi mati misalnya. Kita nggak takut, ketakutan terbesar kita sudah dijawab seharusnya. Kadang-kadang kita cuma ke gereja, tadi yang Billy bilang ini, kita cuma teori aja tahu firman, kita nggak mengalami Tuhan secara pribadi. Akibatnya ketakutan terbesar kita tetap sama. Ya kan? Saya baru mendampingi orang tua yang anaknya sakit berat, ya kan? Anaknya kelas 1 SD. Kita hancur hatinya, kita gini. Tapi waktu saya dampingin, saya lihat firman Tuhan ada dalam dia. Bahwa dia, apapun yang terjadi dia serahkan sama Tuhan. Walaupun hancur loh ya, tapi dia percaya sekali anaknya aman di dalam tangan Tuhan. Ya kan? Anaknya aman dalam tangan Tuhan. Nah, saya lihat, wow, saya bersyukur waktu firman Tuhan bisa masuk dalam hidup seseorang dan menjadi fondasi dalam hidup dia. Sehingga ketakutan terbesar pun udah nggak ada lagi, kasar gini, udah nggak bisa menghancurkan lagi karena ada fondasi yang kuat. Bukan nggak hancur, sekali lagi dalam arti perasaannya, semuanya, pergumulannya pasti ada. Tapi ini menjadi realita. Amin. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau saya tipenya, kalau saya punya ketakutan terbesar, saya bayangkan ketakutan itu datang. Karena ada yang gini, amit, jangan. Kalau saya kok nggak mau begitu ya? Kalau saya membayangkan kalau ketakutan terbesar itu datang, kira-kira apa yang terjadi? Karena dari situ saya tahu Tuhan ada apa enggak.
Dari situ saya tahu iman saya adalah fondasi yang kokoh apa enggak. Dan ternyata saya waktu membayangkan semua ketakutan terbesar saya, firman Tuhan betul-betul jadi jawaban. Amin. Dan waktu saya sampaikan begini, itu juga yang ditangkap sama teman-teman yang, contoh tadi yang saya dampingi, ternyata dia menangkap itu dan dia belajar menghidupi itu. Tuhan betul-betul jadi jawaban buat saudara dan saya. Amin. Ke gereja tuh bukan gini loh, saya ke gereja supaya jangan kemalingan. Bukan, saudara. Saya ke gereja supaya jangan kena musibah. Bukan. Kita ke gereja supaya musibah sekalipun waktu datang tidak mengganggu kita, tidak menghancurkan kita. Karena Tuhan adalah fondasi yang kokoh. Amin. Yang kedua adalah masalah serius, masalah terbesar. Ya, nah harusnya kita diskusi, harusnya itulah jadi pembahasan kita di mana saudara dan saya saling menguatkan satu sama lain sampai ketakutan terbesar nggak bisa lagi mengganggu kita. Alkitab bilang nih, hai maut di mana sengatmu, itu maksudnya gitu, bahwa ketakutan terbesar sudah hancur di atas kayu salib. Amin. Kita harus diskusi sampai itu betul-betul yes di sini, sampai iya di sini, sampai kita tertawa terhadap maut. Itu dia. Hai maut di mana sengatmu, itu kan ngetawain maut. Gua udah nggak pusing lagi dengan maut. Kenapa? Gua tahu Tuhan gua ajaib. Gua tahu gua aman dalam tangan Tuhan. Amin. Itu baru gereja. Itu baru murid Kristus. Nah, terus dalam mempraktekkan tadi, mobil mogok lah, toko sepi, ya kan? Oh, usaha lagi nggak bagus, mau gimana? Dalam masalah sehari-hari kita. Nah, Tuhan mengajarkan value dalam hidup kita untuk kita terus bertumbuh juga. Masalah Tuhan izinkan datang, itu kadang-kadang ini untuk Tuhan mau membentuk saudara dan saya lebih lagi. Kapan kita belajar mengampuni? Waktu ada yang menyakiti. Ya kan? Waktu ada masalah, kapan kita belajar tidak khawatir? Waktu ada problem datang. Jadi masalah Tuhan izinkan untuk membentuk saudara dan saya. Masalah Tuhan izinkan datang sebab Tuhan mau menunjukkan kuasanya dalam hidup saudara dan saya. Masalah yang dimaksud termasuk masalah kantor, masalah perusahaan kita, masalah keluarga kita. Tuhan pengen membuat apa yang ada di surga jadi nyata dalam hidup kita. Amin. Apa yang ada di surga jadi nyata dalam hidup kita. Nilai kerajaan jadi praktek dalam hidup saudara dan saya sehari-hari. Nilai kerajaan, apa itu? Saya kemarin ditanya sama, kan di shoot ceritanya, kan suka ada pertanyaan-pertanyaan dari jemaat, nanti dimasukin dalam Instagram gitu. Terus saya ditanya, gimana sih caranya mengampuni? Saya susah sekali mengampuni. Nah saya bilang, lihat ini, grace, kita harus nikmati grace dulu. Bahwa gini, saya bilang gini, mengampuni nggak akan pernah jadi, mengampuni nggak akan mudah buat kita. Mengampuni akan terus sulit buat kita sampai kita bisa merasakan pengampunan Tuhan. Karena waktu kamu tahu kamu pun diampuni dan kamu akhirnya sadar, saudara sadar bahwa gini, saya tidak lebih baik dari orang ini, di situ sudah bisa punya kekuatan untuk memaafkan dia. Tapi selama kita merasa paling benar, merasa kita Tuhan, kita nggak diampuni, kita nggak menyadari pengampunan Tuhan buat kita, maka sulit mengampuni. Juga sangat diampuni sama Tuhan. Dosa kita banyak. Tapi begitu saudara dan saya sadar dosa kita banyak, kita diampuni, memaafkan orang, memberi kesempatan pada orang jadi lebih mudah buat saudara dan saya. Amin. Nah disitulah kita perlu belajar grace, menikmati kasih karunia Tuhan. Dan selalu ada repentance, pertobatan. Selalu ada pertobatan setiap hari. Kalau menurut saya setiap hari ini gaya hidup setiap hari yang harusnya ada. Dan iman terus bertumbuh. Supaya apa? Menghadapi problem-problem yang tiap hari ada. Dan kadang-kadang ini Tuhan izinkan untuk bisa berputar karena menghadapi masalah. Di jalan orang nggak menyenangkan kan, mepet lah, inilah ya kan sekarang. Di situ kita belajar repentance. Kita merasa, aduh kenapa saya nggak sabar ya. Itu masalah kecil tuh, masalah sehari-hari. Di situ kita bertobat, kita belajar lebih sabar. Kita menikmati, kenapa saya tidak bisa sabar sih Tuhan. Kita bawa sama Tuhan, kita menikmati grace-nya lagi. Firman Tuhan, kita belajar bertobat, kita bertumbuh di sana.
Masalah membuat roda ini berputar. Masalah sehari-hari saudara dan saya membuat roda pertobatan, roda gaya hidup kita ini berputar. Setiap kali kita terus menikmati grace, setiap kali kita bisa bertobat, setiap kali iman kita dibangkitkan lagi. Amin. Nah, gimana sih caranya kita tadi kan menghadirkan solusi, punya gaya hidup yang menghadirkan solusi dalam hidup ini. Nah, penting sekali supaya saudara dan saya punya cara berpikir yang jangan, bukan it's not my business, tapi it is my business. Ini urusan saya. Contoh, kita ke gereja ya, ayo yuk melayani, it's not my business. Saya mah cuma mau ke gereja doang. Nah, itu akan membuat gaya hidup tadi nggak jalan. Nilai-nilai kerajaan surga tidak jadi kehidupan nyata. Kenapa? Kita nggak mau peduli. Bahkan sama urusan Tuhan kita nggak peduli, sama urusan orang lain apalagi kita nggak peduli. Kita hidup buat diri sendiri. Itu jelas bukan nilai apa yang Yesus ajar. Itu jelas bukan nilai kerajaan Allah. Amin. Dan waktu saudara nggak mau coret not-nya, tetap it's not my business, maka kita nggak akan pernah bertumbuh. Terbesar manusia, tetap kita pusing dengan kehidupan masalah sehari-hari. Kenapa? Karena kita peduli sama diri sendiri terus. Tuhan mau bawa kita bertumbuh, nggak bisa. Kenapa? It is not my business. Coba kita lihat dalam Lukas 10 ayat 25-37. Pada suatu hari berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam kitab hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ini pertanyaan susah loh saudara. Waktu tanya sama Tuhan Yesus balik tanya, dalam Alkitab menurut kamu isinya apa? Dia harus menjelaskan dalam satu kalimat. Menurut saya, orang jenius yang bisa menjelaskan dalam satu kalimat. Dan dia bisa. Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus padanya, "Jawabmu itu benar. Cuma masalahnya, itu baru sebatas teori. Perbuatlah demikian, maka kamu akan hidup." Lihat itu. Saudara, waktu saudara suruh menyimpulkan satu Alkitab, Alkitab isinya ada gini, kita pasti panjang menjelasinnya. Karena kita sulit, ini orang bisa. Dia menyimpulkan kitab Taurat dalam satu kalimat. Dan Tuhan bilang, benar. Cuma masalahnya gini, praktekin. Dan begitu disuruh praktekin, ayat 29 gini, dia ngeles, saudara. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata pada Yesus, "Siapa sesamaku manusia?" Nah, mulai pura-pura nggak tahu dalam hal ini. Harus mengasihi sesamamu. Sesamaku itu siapa? Sapi sesamaku nggak? Domba sesama? Mulai pura-pura bingung. Nah, itu kan kita kadang-kadang. Kita jago Alkitab, kita jago ayat. Begitu suruh praktek, pura-pura bingung. Toel kiri kanan bilang, jangan pura-pura bingung. Amin. Amin. Nah, terus Tuhan Yesus jawabnya apa sama orang yang pura-pura bingung? Dia jawab begini. Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko." Itu cukup jauh ya. Untuk jalan kaki cukup jauh. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan. Kalau pakai mobil hitungan jam, saudara. Tapi kalau pakai jalan kaki lumayan. Dia dirampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi dirampok, digebukin sampai ditinggal dalam kondisi yang setengah mati. Nah, berikutnya. Kebetulan, kata Tuhan Yesus nih, kebetulan ada seorang imam, ada seorang pendeta turun melewat jalan itu. Pendeta itu lihat orang yang digebukin setengah mati itu lagi di pinggir jalan, tapi dia melewatinya aja dari seberang jalan. Jadi dia pura-pura nyebrang supaya nggak kelihatan. Ya kan? Demikian juga seorang Lewi. Lewi ini pemimpin pujian, Billy lah ya saudara ya. Demikian juga Billy datang ke tempat itu. Ketika dia lihat orang itu, dilewatin juga saudara dari seberang jalan. Nah, pendeta sama WL ini kira-kira punya cara berpikir yang it is not my business. Pendeta mungkin bilang saya punya pelayanan. WL bilang saya mesti konser.
Ya kan, saya mesti praise and worship. Ya kan, it is not my business. Lalu datang seorang Samaria. Nah, Samaria ini musuhnya orang Yahudi. Dianggap orang nomor 2, dianggap kelas nomor 2, dianggap Yahudi yang sudah tidak murni. Nanggap maksud saya? Jadi jelek banget. Lalu Tuhan ambil contohnya orang yang dianggap jelek loh saudara. Lalu lewatlah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika dia lihat, Samaria ini lihat orang itu, tergeraklah dia oleh hatinya, oleh belas kasihan. Dia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah dia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Dengan kata lain, tadinya mungkin dia naik keledai, sekarang gantian, gua jalan, lu yang naik deh, karena lu abis-abisan digebukin orang. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Bahkan keesokan harinya, orang Samaria ini menyerahkan 2 dinar pada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kamu belanjakan lebih dari ini, kalau ongkosnya lebih lagi, aku akan ganti. Aku akan kasih ganti lebih lagi waktu aku kembali. It is not my business dibuat jadi it is my business. Saudara, ini orang yang dianggap nomor 2. Orang Yahudi nggak boleh ketemu mereka, orang Yahudi nggak boleh kerja sama mereka, orang Yahudi memandang rendah mereka. Justru ini yang diangkat sama Tuhan. Suatu kali saya kena masalah dalam pekerjaan saya, ya kan? Harga perumahan saya sudah terlalu tinggi di daerah situ sehingga tadinya oke bisa naik terus, akhirnya berhenti penjualan sama sekali gara-gara yang lain bikin yang baru di bawah semua, termasuk Sumarekon. Waduh, harganya mirip-mirip begitu semua. Waduh, gak bisa jualan. Lalu ada seorang jemaat namanya Pak Tony, umur 70 tahun. 70 tahun something lah ya, saya lupa. 70 tahun. Dia dengar saya punya masalah, terus dia coba pilih, dia bilang, Pak Andi boleh nggak saya bantu Pak Andi? Dia ini punya perumahan, dapat penghargaan nomor 2 terbaik di Indonesia untuk rumah subsidi. Jadi dia bantu saya bikin perumahan subsidi. Jenis perumahan yang saya nggak berani masuk, saudara. Karena tipis dan kalau meleset dikit takut rugi begitu ya. Jadi waduh, dia masuk semua, dia bantu semua. Saya tanya sama dia, Pak Tony, saya gimana kerjasamanya enaknya, bagusnya gimana? Saya harus dia tanpa maksud sombong dia bilang, nih Pak Andi, saya ini mahal Pak Andi. Kalau Pak Andi mau tahu, saya di perusahaan saya begini, karena dia juga owner, dia pegang 5 proyek pada saat yang sama, saudara. Jadi kalau nanti dibebankan malah jadi berat buat Pak Andi, udahlah. Pak Andi kan pelayanan, nggak ambil apa-apa kan selama ini, boleh nggak saya juga mempraktekkan hal yang sama? Ini jadi pelayanan saya. Saya bantu Pak Andi yang lagi nggak gampang nih, mau kondisinya, saya bantu supaya Pak Andi bisa lebih baik, bisa fokus pelayanan, gitu. Ya kan? Saya nggak ambil apa-apa. Dan ini sudah 1 tahun lebih, saudara. Dia tiap minggu datang untuk periksa proyek saya. Dia turunin kontraktornya, dia turunin suppliernya, dia turunin semua. Sampai yang tadi saya khawatir faktor X dalam bidang ini, tak terjadi. Karena dia dampingin semuanya. Yang luar biasa apa? Tiap kali menteri datang ke daerah Bandung ini, yang dikunjungin pasti perumahan dia. Karena semua sudah hafal, perumahan dia kalau dilihat, orang kan, wah gitu lah saudara ya, bagus. Kemarin gitu lagi. Tapi waktu saya bilang, selamat ya Pak Tony, sekali lagi didatengin menteri gini-gini semua. Pak Andi harusnya kali ini datangnya ke tempat Pak Andi. Karena tempat Pak Andi sekarang sudah jauh lebih bagus dari tempat saya. Tempat saya sekarang one of the best, saudara. Untuk perumahan subsidi, bagus. Orang masuk ya yang beli gini, ya Allah ini baru rumah subsidi. Kenapa? Orang lain bikin rumah subsidi, baru serah terima, udah miring. Benar. Baru serah terima, udah begini. Ini enggak, saudara. Jalan dari paving, semua bagus. Yang bantu buat siapa? Pak Tony. Karena dia selalu belajar kalau mengerjakan sesuatu, dia peduli. It is my business. Dia mau mengerjakan dengan excellent, dia mau memberikan yang terbaik. Kenapa? Dia mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Dia semua saudara dikhotbahin, semua di proyek kami belum ada yang nggak dikhotbahin sama dia. Termasuk Pak Haji. Dikhotbahin. Dari khotbah kehidupan sampai khotbah Tuhan Yesus. Semua.
Dan semua dengar. Kenapa? Dan ada yang khusus datang, yang tadi saya bilang itu, dia khusus datang untuk apa? Diskusi, Pak, boleh nggak? 3 jam kalau ngobrol sama dia, saudara. Saya sampai, Pak Tony, saya pulang duluan ya. 3 jam diskusi kehidupan, didoain, di apa. Karena saya punya masalah dalam keluarga saya punya masalah gini. Dia bantu semuanya. Padahal dia punya 5 proyek lain lagi jalan juga. Tapi dia ambil, it is my business. Bukan cuma saya, tapi orang-orang di dalamnya. Orang-orang yang kerja di dalamnya. Adik saya, saudara, aduh. Kalau boleh dibilang adik saya itu kan narkoba kelas berat dulu ya, saudara ya. Jadi jujur-jujur agak-agak ketinggalan dalam beberapa hal gitu ya. Ada meleset-meleset dikit gitu, saudara ya. Itu lewat Pak Tony, berubah, saudara. Value kerjanya berubah. Tiap kalau ke proyek jam berapa? Jam 7 berangkat, saudara. Itu enggak ada cerita. Kenapa? Ya, Sabtu pulang lagi. Saya nggak bisa datang, dia tetap datang jam 7 berangkat. Kenapa? Dia lihat Opa Tony ini kerjanya kayak apa, dia belajar. It is my business. Mengasihi dengan real, mengasihi dengan menghadirkan solusi, walaupun harus berkorban. Kenapa saya bilang dia nggak ambil apa-apa? Ya itu, maksudnya gini. Apa untungnya buat dia? Apa untungnya buat dia? Tapi dia memang mau membagikan ini. Dan yang dia bantu bukan cuma saya. Ada 3 proyek lagi dari jemaat juga. Yang dia sedang bantu untuk bisa membangun perumahan dengan baik. Mungkin pertanyaan saya, ngapain? Dia bilang gini sama saya, Pak Andi, saya sudah 70 tahun. Kalau boleh hidup saya masih bisa berguna, memuliakan Tuhan, saya mau. Kalau ada jemaat lain juga perlu saya bisa ikut menyumbangkan apa yang saya bisa, saya mau. Wow. Amin. Mengasihi dengan real, mengasihi bukan karena takut masuk neraka, mengasihi bukan supaya kita diberkati, mengasihi karena kita sudah dan akan terus dikasihi Tuhan. Amin. Kita mengasihi karena ini. Kita mengasihi karena kita menikmati kebaikan Tuhan dan akan terus diberkati Tuhan. Karena itulah kita mau berbuat baik sama orang lain. Kenapa? Karena Tuhan pun sudah berbuat baik sama kita. Nah, saya mau cerita gini loh, saudara. Ya mungkin dia sudah cukup kali ya uangnya, jadi begitu, saudara ya. Saya cuma mau bilang gini sama saudara. Pak Tony cerita, dari situ kan kita jadi tahu ceritanya semuanya, karena sudah 1 tahun lebih saya sama dia gitu. Jadi ceritanya sudah cukup mengerti. Dia dari mana, saya kerja dulu. Kerja di salah satu perusahaan yang malah perusahaannya sekarang sudah perusahaan perumahan. Dia kerja di sana dari awal sekali. Nah, lifestyle ini dia punya sama perusahaannya dari dulu. Perusahaannya jadi bisnis dia, makanya proyek dia selalu paling menonjol. Orang lain mah, ini dikorupsi, Allah udah bukan urusan gua lah, yang gini-gini. Itu urusan dia. Jadi akhirnya proyek dia selalu menonjol dibanding angkatannya. Nah, itu yang membuat akhirnya dia juga Tuhan bisa percaya lebih. Tuhan tuh gini loh, Tuhan sudah memberi jalan. Saya ulang ini. Masalah Tuhan izinkan dalam hidup kita untuk membentuk kita. Jadi waktu dia mengalami masalah di kantornya, itulah yang Tuhan sebetulnya sedang bekerja untuk membentuk kita, membentuk karir kita, membawa kita naik. Waktu dia berpikir, ini urusan saya. Kalau perusahaan saya dirugikan, saya nggak bisa terima begitu. Wah, itu yang justru membawa dia naik. Dengan begitu dia ada masalah pasti. Bentur sini mungkin, bentur sana. Tapi atasannya lihat, ownernya lihat. Ini orang beda. Pak Tony yang masih muda waktu itu baru lulus ya, belum 70 tahun. Kan dia tidak tiba-tiba 70 tahun, saudara ya. Oh, boleh. Sampai akhirnya waktu dia sudah senior, orang-orang bilang, Pak, ini saya sudah tua, nggak Bapak jadi owner juga aja sekarang, dikasih share. Bapak jadi owner ya, dikasih share. Kenapa? Karena value-nya bagus, orang ini nggak rugi, orang saya nggak rugi bagi share sama dia kalau dia bantu pikiran perusahaan ini. Dia bantu jaga perusahaan ini.
Amin. Jadi solution oriented lifestyle itu Tuhan izinkan. Itu baik buat saudara, baik buat orang lain, dan memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Kadang-kadang kita ngeluh terus, wah gue ini nggak dapat, kenapa ngeluh terus, komplain tentang pimpinan, komplain tentang perusahaan, komplain tentang gereja. Tapi kitanya selalu punya lifestyle, it is not my business, nggak bisa maju. Coba mulai belajar, it is my business. Tuhan bisa bekerja banyak sama kita. Amin. Caranya gimana? Yuk mulai sekarang izinkan belas kasihan Tuhan mengalir dalam hati kita dan meluap keluar. Izinkan. Di tempat ini saudara lihat, ada kan tiap minggu mungkin saudara lihat, mukanya kok agak runyem hari ini, ya kan? Kayak Pak Hendar, wah ini sih baru kesehatannya kurang bagus ini kemarin pasti rasa saya ya. Kolesterol segala jelek nih hasilnya kayaknya, kita doain dia, ya kan? Terus jangan kasih makan dia nanti, ya kan? Karena dia harus diet saudara, ini pengumuman. Ya kan? Harus diet keras ini. Jadi, nah kita perhatiin begitu dia ambil makanan, kita ambil lagi. Ya, itu belas kasihan mengalir, saudara. Belas kasihan menjaga, saling memperhatikan, saling mendoakan. Saya serius, ayo belajar saling mendoakan. Izinkan belas kasihan keluar. Jangan, Allah ini bukan urusan gua. Belajar jadi orang Samaria. Jangan belajar jadi pendeta kayak tadi di Alkitab. Jangan juga belajar dari Billy yang tadi di Alkitab, saudara. Jangan belajar dari orang Samaria yang peduli sama orang lain. Amin. Izinkan belas kasihan meluap keluar. Karena belas kasihan akan membuat kita melihat masalah. Mengenali masalah. Setuju ya? Dan mengenali solusi. Waktu kita lihat, kayaknya Isman punya masalah. Karena saya punya belas kasihan, saya lihat, Isman kayaknya punya problem nih. Ya kan? Lalu kita mulai berdoa, dari berdoa itulah hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan akan mengalir buat kita. Akhirnya saudara juga yang semakin berhikmat. Semakin banyak saya melayani, semakin saya juga bisa mengatasi masalah dalam keluarga saya. Nah, maksud saya, karena nasihat saya sama orang lain, saya pikir, gua juga perlu jalanin juga loh ini. Saya juga perlu praktekin ini, kalau enggak hancur saya, kira-kira begitu. Waktu kita mulai peduli, mengalirkan belas kasihan akan membuat kita menyadari orang punya masalah, dan waktu kita mendoakan, kita akan dapat hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Amin. Penutup ayatnya bilang begini, terakhir Tuhan tanya sama orang tadi. Jadi siapa di antara 3 orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jadi orang tadi tahu. Dia yang pura-pura, siapa sesamaku manusia? Saya tanya, siapa yang menunjukkan belas kasihan? Tuhan nggak jawab loh, siapa sesamamu manusia. Karena dia tahulah, jelas bukan sapi, jelas bukan kambing, ya kan? Tuhan tidak jawab pertanyaan ini, siapa sesamamu manusia. Tuhan cuma tanya gini, dia kasih contoh dan dia bilang ini, siapa yang menunjukkan kasih? Siapa yang sesama manusia dari orang yang dikeroyok tadi? Orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya gini, pergi dan lakukan juga demikian. Amin. Saudara, saya mau tutup dengan satu cerita. Coba kita lihat ya. It is my business. Katakan it is my business. Lagi, it is my business. Untuk apa? Untuk menyatakan kasih Tuhan sebagai solusi dari masalah manusia di bumi. Untuk memperkenalkan pribadi Kristus sebagai solusi dari masalah manusia dalam kekekalan. Ini bisnis kita semua. Ini urusan kita. Amin. Kebanyakan orang ke gereja gini, gua nggak mau peduli sama orang lain, gua pengen diberkati Tuhan. Itu egois banget. Ibadah yang seperti itu, ibadah yang menyedihkan Tuhan sudah pasti. Karena Tuhan aja nggak begitu. Tuhan kalau mau begitu, dia bilang, gua nggak mau turun ke dunia, biar aja lu urus sendiri urusan lu. Tapi dia turun buat kita, menderita buat saudara dan saya, menanggung semua yang harusnya nggak dia tanggung buat kita. Untuk kita juga belajar mengasihi orang lain. Yang setuju kata amin. Saudara, dalam pelayanan itu ada yang namanya misi karikatif. Atau karikatur lah. Karikatur itu kartun, gambar-gambar gitu. Misi yang kayak kartun, kira-kira begitu. Misi yang kayak kartun. Pelayanan yang kayak kartun.
Apa sih pelayanan yang kayak kartun itu? Jadi saya pelayanan ke gereja lain ya, di luar kota ya, gereja besar sekali. Kita dikit lagi mencapai target kita, mengumpulkan sembako sekian ribu, meningkat dari tahun lalu, ya, sekarang sekian ribu, ayo sedikit ayo, semua semangat, wah. Nah itu salah satu contoh pelayanan karikatur, kartun. Apa yang kita lakukan? Oh kita ngumpulin sekian ribu. Siapa mereka yang kamu layani? Siapa sesamamu manusia? Gak ada yang tahu. Yang dilayani siapa? Yang dia kumpulkan cuma, pokoknya saya ngumpulin sembako. Pokoknya sekian ratus orang, sekian ribu orang. Kita cuma punya jumlah. Kenapa jumlah itu membuat kita bangga? Jumlah itu membuat kita merasa something. Tapi tanya gini, siapa yang kamu kasih makan kemarin? It is not my business. It is not my business. Gimana setelah mereka kamu kasih sembako ke paket kemarin? Gimana kondisi mereka hari ini? It is not my business. Pokoknya nanti tahun depan Natal lagi kita kumpulin lagi. Gimana hidup mereka? It is not my business. Itu yang dibilang pelayanan kartun. Saya coba ajak kita, itu pelayanan paling gampang. Seluruh dunia pelayanannya kayak begitu saudara. Karena gampang. Dan jemaat senang dan merasa baik lagi kita. Oh kita sudah baik ya, saudara kita sudah baik. Ayo kurang 10 loh ya kamu ya. Kita merasa sudah baik sekali. Pahlawan dunia. Terus ditanya, terus gimana nasib mereka? It is not my business. Yuk kita belajar sama-sama, jangan pelayanan kartun yuk. Belajar manusia jadi bisnis kita. Urusan kita, mempedulikan mereka, mengasihi mereka, memikirkan mereka. Pak, saya juga urusan banyak. Pak Tony itu urusan banyak. Saya rasa dia nggak keberatan ini. Saya sudah izin dia saya cerita. Dia bilang sama saya, uang saya itu nggak banyak Pak Andi. Kalau saudara berpikir uangnya sudah banyak, dia bilang, uang saya itu nggak banyak Pak Andi. Tapi dia punya calling di hati dia untuk melayani Tuhan dengan apa yang dia punya. Dengan apa yang dia bisa. Pengalaman, pengetahuan, value kerja yang baik. Untuk membantu orang lain supaya bisa maju. Supaya ikut. Dia bilang, dia pelayanan terus dari dulu. Dia bilang, sekarang saya sudah 70 tahun. Waktu cepat sekali. Pertama kali kita kenal mungkin 20 tahun yang lalu. Dia masih 50, saya 30. Sekarang sudah 70, dia bilang, kalau ada yang masih saya bisa buat, saya mau Pak Andi. Jangan kartun, jangan jadi Kristen kartun. Ya. Jadi Kristen yang real. Amin. Tuhan berkati.